Menjadi orang tua adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Bagaimana kita dapat menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita? The Parenting Project memberdayakan gereja lokal dengan 11 modul sederhana, inspiratif, dan alkitabiah. Dengan tema menjadi teladan baik, membangun kedekatan dengan orang tua, menjadi teladan baik, otoritas orang tua, tangki emosi anak, rumah tangga digital, batasan dan disiplin, menjadi seorang ayah, papa mama kerja, membawa anak percaya Tuhan, seksualitas sehat dalam keluarga, orang tua sepanjang masa. Kini The Parenting Project hadir di gereja Anda. Ilustrasi yang bagus gitu. Lebih mengena lah, jadi kayak kita tersindir juga. Selamat datang di The Parenting Project. Modul kali ini sangat spesial. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Anda bisa mencintai anak-anak Anda dengan cara dan kasih Tuhan. Awalnya rumah tangga kami tuh kami bangun di atas dasar istilahnya kayak suka sama sukanya kami aja. Kami nggak mau tahu, pokoknya nggak tahu yang namanya ibadah. Hari Minggu orang ke gereja ibadah, kami pesta pora. Dan dulu KDRT buat kami tuh udah biasa, itu udah kayak lauknya kami tiap hari. Sampai lahirnya anak kami pun kami sia-siakan. Jadi kayak terbuang anak itu, dia nggak diurus sampai sama sekali. Dulu bapak saya suka pukul-pukul adik saya, mama saya, dan saya. Seiring waktu berjalan, Charlie ikut sama tetangga, ikut ke gereja. Ikut ke gereja, dia ngajak kita nggak mau ikut. Kita maunya minum-minum aja. Saya rajin ke gereja anak dan suka nonton Superbook. Kisah yang saya sukai adalah kisah peperangan terakhir. Tuhan mengalahkan semua setan. Saya ingin Tuhan mengalahkan setan yang di dalam tubuh orang tua saya, supaya mereka setiap hari ke gereja. Terus dia ikut gereja anak, pulang sampai rumah, dia langsung bilang, "Mama, Bapak, kakak ini punya orang tua nggak? Kok di gereja anak semua orang tuanya hadir, kok kakak orang tuanya nggak ada? Kalian di mana sih? Punya hati nggak?" Dia ngomong gitu, terus saya kayak tersentuh. Itu pas hari Jumat, besoknya hari Sabtu, dia bilang, "Mama, siap nggak besok ikut saya ke gereja?" Saya ngomong ke bapaknya nggak terima. Malam itu kami berantem. Saya dipukul sampai habis-habisan. Udah gitu jam 2 malam, saking stresnya saya coba bunuh diri. Saya ambil tali, saya ikat, saya gantung diri. Terus sadar ya, si Charlie yang sadar. "Bapak, mama udah gantung diri," gitu katanya, teriak. Bapaknya loncat dari kasur, ambil parang, potong talinya, jatuh. Terus besoknya saya ikut ke gereja, Pak Gembala yang pimpin, dan khotbahnya itu menyentuh sekali, pas dengan apa yang saya alami. Saya merasa menyesal dan malu juga terhadap Tuhan, malu juga kepada anak saya. Kenapa anak sekecil ini bisa menyadarkan saya, sedangkan saya orang tua kok tidak tahu diri. Malamnya itu saya kayak gimana ya, terus dia ikut gereja anak Jumatnya ya, malam Minggu. Terus dia ngomong sampai nangis, "Bapak coba nanti Minggu ikut ya Pak." Nah, emang karena saya lihat dari anak saya Charlie itu, kok rajin dia ke gereja. Coba saya diam-diam siapin pakaian, pagi tinggal berangkat aja, habis mandi siap berangkat aja ke gereja gitu. Itu mereka senang, terkejut mereka. "Kok Bapak mau ke gereja, kirain mau kemana?" gitu. Di saat itu langsung, "Tuhan, terima kasih Tuhan udah mendengarkan doa anak saya." Dan setelah itu kami ke gereja, sampai di gereja si Charlie dengan bangganya, "Aku punya mama, aku punya bapak yang diberkati Tuhan." Seiring berjalannya waktu,
ada kami mulai ikut rutin di gereja, ada day parenting. Ketika kami mengikuti day parenting project, minggu pertama saya pulang, saya tanya suami, gimana Pak? Seru, dia bilang gitu. Tumben kok kamu bilang seru, biasa kan jenuh kamu. Terus minggu kedua dia dia ngajak duluan. Terus pas minggu ke-6 kayaknya, minggu ke-6 belajar tentang keluarga, dia mulai bilang gini, berarti salah ya kita membangun rumah tangga selama ini. Selama belasan tahun salah kita. Tapi akhir-akhir ini saya lihat menyesal. Orang tua macam apa saya? Orang tua macam apa? Ibu macam apa saya kok anak saya buang-buang kayak dulu. Jadi sekarang saya lebih fokuskan waktu ke dia. Karena kasih sayangnya dia dulu terbuang. Ya mungkin dari rumah tangga nyaman, tidak sering cekcok lagi. Pokoknya saling ada masalah apapun kami selalu hadapi dengan damai, dengan tenang. Di dalam rumah tangga sekarang udah berubah jauh 100%, dan kami rasakan kedamaian dalam rumah tangga. Jadi mulai itu dia mulai ngajak anak ke jalan, pokoknya jalan-jalan, mau antar jemput anak juga. Dulu disuruh antar anak sekolah nggak mau, suruh ngantar Charlie nggak mau juga. Yang dulunya suka main fisik, sekarang nggak ada. Yang dulunya suka maki-maki, suka minum, anaknya salah ngomong dipukul. Sekarang berubah. Semoga dengan bertobatnya kami, jangan hanya sesaat, tapi untuk seterusnya. Dan kami tidak mau kembali lagi ke yang dulu-dulu. Karena hidup bersama Tuhan terlalu nikmat.